Agustus tahun 1943. Subuh yang lembab di pinggiran Muaro, Sumatera Tengah. Kabut tipis menggantung rendah di atas sungai Batang Kuantan, berbaur dengan asap dapur dari rumerama panggung kayu. Di kejauhan, suara-suara asing memecah keheningan. Teriakan bernada kasar, dentingan besi, dan derap sepatu bot yang tidak biasa bagi telinga orang Sumatera. Di tepian tanah merah yang baru dibabat, sebuah bendera merah putih dengan lingkaran matahari terbit berkibar kaku. Di bawahnya, deretan tentara Jepang dengan seragam hijau zaitun berdiri rapi. Senapan arisaka menggantung di bahu, bayonet berkilat dalam cahaya pagi yang pucat. Di depan mereka, seorang perwira bermata tajam, Kapten Nakamura Hiroshi, menatap ke arah hamparan hutan lebat yang seakan tak ada ujung. Peta kusut terbentang di atas meja kayu darurat, tertahan batu dan sebuah pistol Nambu Type K14. Di peta itu, garis merah tebal menghubungkan Muaro ke Pekanbaru melintasi bukit, lembah, rawa, dan sungai Sioleola alam Sumatera, hanyalah kertas datar yang bisa digaris sesuka hati ini. Nakamura menunjuk garis merah itu dengan ujung tongkatnya. Akan jadi nadi baru bagi kekaisaran. Suara terjemahan dalam bahasa Melayu yang patah-patah mengikuti kata-katanya. Diarahkan kepada beberapa pejabat lokal dan mandor yang dipaksa hadir. Mereka mengangguk pelan bukan karena setuju, tapi karena takut. Di belakang barisan tentara, ratusan orang pribumi berbusana lusuh. Sebagian hanya memakai kain sarung dan baju tipis, berkerumun dengan wajah cemas. Sebagian dari mereka baru kemarin diambil dari kampung-kampung terpencil. Ada yang belum sempat berpamitan pada keluarga. Mereka disebut Musia, pekerja paksa. Di antara mereka, seorang pemuda bernama Hasan, usia 22 tahun, berdiri dengan tangan gemetar memegang cangkul. Hasan menghirup udara lembab yang bercampur bau tanah, keringat, dan asap rokok murahan. Di sampingnya seorang lelaki tua dengan rambut memutih pelan berbisik. Mereka mau bangun jalan besi. Dari sini sampai ke Pekanbaru, kita yang disuruh gali. Di sepanjang tepi lokasi, truk-truk Jepang berlogo bendera matahari terbit berhenti berjejer. Dari bak belakang, turun lagi kelompok pekerja yang lebih kurus dan pucat, sebagian berkepala pelontos, memakai pakaian lusuh bergaris-garis. Mereka bukan orang Sumatera. Ada yang berbahasa Belanda pelan, ada yang bergumam dalam bahasa lain yang Hasan tak kenal. Mereka adalah tawanan perang sekutu orang Belanda, Inggris, Australia dan juga interniran sipil yang diseret dari kem-kem penahanan. Seorang sersan Jepang, Sersan Tanaka, melangkah di depan barisan para pekerja. Di pinggangnya tergantung pedang pendek, dan di tangan kanannya rotan tebal yang ia pukulkan ke telapak tangannya sendiri. Di lehernya, peluit logam kecil berkilau. "Dengar baik," teriaknya dalam bahasa Jepang, lalu diterjemahkan lagi dengan kasar. "Mulai hari ini, kalian bangun jalur kereta api. Hutan ini akan kalian ratakan. Tanah ini akan kalian gali. Tidak ada istirahat sebelum matahari di atas kepala. Barang siapa lambat," rotan itu menghantam tanah keras di depan kaki Hasan. Debu merah berterbangan. "Akan dihukum." Di kejauhan, suara mesin diesel tua meraung. Sebuah lokomobil kecil dan beberapa alat berat sederhana grader dan roller muncul. Tapi jumlahnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan panjang jalur yang direncanakan. Lebih dari 200 km melalui salah satu daerah paling ganas di Hindia Belanda. Jepang tak punya cukup mesin modern di Sumatera. Mereka punya hal lain yang lebih murah. Tenaga manusia tanpa batas. Nakamura memandang garis hutan yang membentang. Sumatera baginya bukan sekadar pulau hijau di peta, tapi batu loncatan strategis. Di timur, ada Selat Malaka, vital untuk kapal-kapal Jepang yang mengangkut minyak dari Sumatera dan kepulauan lain menuju industri perang di Jepang. Namun, kapal-kapal itu makin sering diserang kapal selam sekutu. Jalan kereta dari Muaro ke Pekanbaru adalah jawabannya. Jalur darat yang aman, tersembunyi di balik dinding hutan tropis, jauh dari torpedo musuh. Jika jalur ini selesai, gumam Nakamura kepada Letnan Sato di sampingnya, minyak dari pedalaman akan mengalir ke Pekanbaru, lalu ke pelabuhan dan ke Hepang. Kita tidak perlu takut pada kapal selam mereka lagi. Letnan Sato mengangguk, meski keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia pernah membaca laporan. Tanah gambut, rawa dalam, sungai yang sering meluap, malaria, dan binatang buas. Peta tampak sederhana, tapi kenyataan di lapangan adalah neraka yang belum dikupas. Di atas mereka langit Sumatera mulai memucat, pertanda matahari akan menembus kabut. Hasan menatap matahari yang nyaris tak kelihatan di balik awan, lalu melihat ke arah tumpukan cangkul, linggis, dan keranjang anyaman. Ia bukan tentara, bukan insinyur,
bukan ahli bangunan. Ia petani padi yang terpaksa meninggalkan sawah keluarganya ketika pasukan Jepang masuk ke kampungnya, menjanjikan kerja bergaji yang ternyata berarti kerja paksa, tanpa kepastian pulang. "Nama?" tanya seorang mandor lokal dengan suara datar, memegang papan kayu dan arang. "Hasan," jawabnya pelan. "Umur 22, mandor itu mengangguk, mencoret sesuatu di papan. "Barak nomor 3, kelompok penggalian parit." Hasan digiring bersama puluhan orang lain ke sebuah deretan barak kayu yang baru dibangun atap dari seng karatan, dinding dari papan tipis, lantai tanah yang masih becek. Di antara barak-barak itu, parit-parit kecil sudah digali untuk menyalurkan air hujan, tapi sebagian sudah penuh lumpur. Nyamuk beterbangan dalam kawanan yang tampak seperti asap tipis. Di ujung barak, beberapa tawanan perang barat duduk bersandar pada tiang kayu. Napas terengah, wajah cekung dan mata sayu. Salah satu dari mereka, seorang pria Belanda dengan rambut pirang kusut dan janggut tipis, menatap kosong ke arah Hasan. Di kaus lusuhnya tertulis samar huruf KPM. Mungkin dulu ia awak kapal Koninklijke Paketvaartmaatschappij, perusahaan pelayaran Belanda. Sekarang, ia hanya nomor di daftar tawanan. Sore itu, di tengah sorak lantang para sersan Jepang dan cambukan rotan yang sesekali terdengar, pekerjaan dimulai. Hutan di depan kamp pekerja adalah dinding hijau yang nyaris padat, dengan pepohonan tinggi, akar besar menjalar, dan semak berduri. Belalang dan serangga lain bernyanyi tanpa henti. "Potong semua!" teriak Tanaka, peluitnya melengking. Para Musia menyerbu hutan dengan parang tumpul dan kapak kayu. Dengan setiap tebasan, ranting jatuh, menimpa wajah dan pundak mereka. Hasan merasakan lengannya panas dan pegal, tapi ia terus bergerak. Di belakangnya, seorang pekerja batuk keras, diikuti suara muntah pagi tadi. Mereka hanya diberi bubur encer dan sedikit sayur asin. Di sebelah kanan para Musia, tawanan perang asing dipaksa menarik batang-batang pohon yang telah ditebang, menyeretnya ke lahan terbuka yang akan menjadi badan rel. Beberapa di antara mereka terlalu lemah untuk menarik batang seberat itu. Satu tersungkur, dan seketika rotan Tanaka mendarat di punggungnya. "Narabe!" bentak Tanaka dalam bahasa Jepang. "Rapikan, kalian pikir ini tempat istirahat? Ini garis hidup Jepang." Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang insinyur Jepang muda, Letnan Teknik Ishikawa, berdiri dengan papan gambar dan meteran lipat. Ia mengukur, memberi tanda pada tiang kayu, dan menggambar garis lurus yang akan jadi jalur rel. Ishikawa tahu betul, ini proyek gila, membangun jalur kereta sepanjang lebih dari 200 km dalam hitungan bulan, dengan peralatan minim dan pekerja yang kekurangan makan. Tapi ia juga tahu konsekuensi jika jalur ini gagal, bukan hanya kariernya, tapi mungkin nyawanya. "Tanah di sini lembut," gumamnya, menusukkan tongkat ukur ke dalam lumpur dan melihatnya tenggelam hampir setengah. Saat hujan deras, ini akan jadi rawa. "Kita butuh tanggul tinggi, parit dalam, dan jembatan kayu di banyak titik." Seorang kopral berdiri di sampingnya, mengerutkan dahi. "Berarti butuh lebih banyak pekerja." Ishikawa menghela napas. "Dan lebih banyak yang akan mati," pikirnya, tapi ia tak mengucapkannya. Di medan perang, angka kematian hanya statistik. Di atas kertas puluhan ribu, nyawa bisa disingkat menjadi satu kalimat. Kerugian yang dapat diterima. Malam pertama, api unggun kecil menyala di beberapa titik. Lebih banyak untuk mengusir nyamuk daripada memberi hangat. Hasan duduk bersandar pada dinding barak, kain sarungnya basah oleh keringat yang sudah dingin. Di luar, hujan deras tiba-tiba turun, menghantam atap seng seperti ribuan peluru kecil. Air mulai mengalir di lantai barak, membuat tempat tidur kayu sederhana mereka becek. Di sudut barak, seorang Musia tua, mulai demam. Tubuhnya menggigil, matanya merah. "Malaria," bisik seseorang. "Tidak ada obat." "Tidak ada dokter. Hanya ada kerja esok hari yang tak peduli siapa yang sakit, siapa yang mati." Di luar, Kapten Nakamura berdiri di bawah terpal, memandang hutan yang kini tampak gelap seperti tembok raksasa di bawah kilat sesekali. Jalur kereta raksasa yang digambar rapi di peta kini berubah menjadi tantangan brutal nyata. Panas tropis yang menyengat di siang hari, hujan monsun yang menggila di malam hari, nyamuk pembawa penyakit, dan tanah yang tak mau tunduk. Namun bagi Jepang, tidak ada pilihan mundur. Jalur Muaro Pekanbaru harus terwujud apapun harga yang harus dibayar. Dan harga itu akan dibayar dengan nyawa puluhan ribu manusia
yang malam ini tidur di barak-barak basah. Tanpa tahu apakah mereka akan melihat kampung halaman lagi, hujan berhenti menjelang dini hari. Kabut tebal kembali turun, menyelimuti barok-barok kayu dan lahan yang kemarin sudah mulai dibersihkan. Tanah berubah menjadi lumpur licin, meninggalkan jejak kaki bercampur darah dan air. Pukul 5 pagi, peluit Sersan Tanaka melengking panjang, menembus dinding tipis barak. "Bangun! Bangun!" teriak seorang mandor lokal, mengguncang tiang-tiang kayu. "Kerja! Cepat keluar!" Hasan membuka mata dengan kepala berat dan badan pegal. Ia bahkan merasa belum benar-benar tidur. Nyamuk mengerubungi sepanjang malam, suara batuk, dan rintihan sakit dari sudut barak tidak pernah berhenti. Di balok kayu sampingnya, seorang pemuda yang kemarin tampak kuat kini terbaring lemah. Keningnya panas. "Bang, ayo bangun!" Hasan menyentuh bahu pria itu pelan. Tak ada respons selain dengusan pelan yang nyaris tak terdengar. Di luar, udara pagi Sumatera menusuk, bukan karena dingin, tapi karena kelembapan yang menempel di kulit, seperti lapisan tipis lengket. Hasan dan puluhan manusia lain berbaris seadanya, masih mengenakan pakaian tipis yang kemarin sudah basah dan kini berbau asam. Di depan mereka, sebuah drum besar berisi bubur encer menguap tipis. Satu persatu mereka menerima mangkuk kaleng berisi bubur beras, bercampur ubi, dan sedikit sayur asin. Tidak ada lauk, tidak ada daging. Hasan menyuap perlahan, merasakan perutnya yang kosong sejak sore kemarin, langsung berkontraksi. 2-3 suap, buburnya habis. Ia menatap ke dasar mangkuk, kosong, licin, hanya tersisa sedikit butiran beras yang menempel. Di sisi lain, tawanan perang asing juga menerima jatah makan yang sama. Bedanya, tubuh mereka sudah lebih dulu terkuras. Seorang tawanan Australia, Kopral Thomas Tom Gallagher, memandang bubur di tangannya seolah itu lelucon kejam. "Ini makanan," katanya, gumamnya lirih dalam bahasa Inggris, dengan aksen berat. Di sampingnya seorang perwira Belanda, Letnan Van der Meer, tersenyum asam. "Kalau kau protes, yang kau dapat bukan bubur, tapi rotan," jawabnya pelan. Setelah apel pagi yang singkat dan doa dalam bahasa Jepang, pekerjaan dimulai. Hari itu, kelompok Hasan ditempatkan di sektor penggalian parit di sisi timur badan rel. Di tangannya sebuah cangkul dengan gagang yang sudah retak, besi yang mulai tumpul 3 meter dalam. Teriak mandor lokal, mengulang perintah insinyur Jepang. Parit harus dalam, kalau tidak air tergenang dan rel tenggelam. Hasan menatap tanah di depannya, lumpur hitam dan berat, bercampur akar halus dan batu. Setiap kali ia mengayun cangkul, tanah hanya terangkat sedikit, lalu jatuh lagi. Peluh mulai mengalir, meski matahari baru saja muncul di balik pepohonan. Di kejauhan, suara kapak menghantam batang pohon, suara gergaji, dan gelegar pohon besar yang tumbang terdengar susul menyusul. Di titik lain, beberapa kelompok pekerja memikul batang-batang kayu untuk dijadikan bantalan rel. Jarak yang harus mereka tempuh bisa seberat kayu itu sendiri. Di dekat tepi sungai kecil yang akan dilintasi jalur kereta, Letnan Teknik Ishikawa berdiri dengan segitiga ukur, meteran, dan buku catatan. Ia memandangi sungai itu, lebar beberapa meter, dengan arus yang tampak tenang tapi dasar yang licin dan tak rata. "Kita perlu jembatan kecil di sini," gumamnya dalam bahasa Jepang. "Jembatan kayu darurat dulu. Nanti, kalau perang sudah reda, bisa dibangun ulang dengan struktur yang lebih kuat." Seorang teknisi lokal, mungkin bekas pegawai jawatan kereta api Belanda, berdiri di sampingnya dengan wajah canggung. "Tuan, tanah di sini gampang longsor. Kalau hujan besar, tebing ini bisa runtuh," katanya pelan dalam bahasa Melayu logat Minang. Ishikawa mengangguk perlahan. Ia tahu itu benar. "Tapi kita tidak punya waktu. Perintah dari atas adalah menyelesaikan jalur ini secepat mungkin." Ia menulis beberapa angka, menggambar sketsa jembatan sederhana dengan tiang-tiang kayu seadanya. Dalam pikirannya, itu cukup untuk beberapa tahun asal tidak ada banjir besar. Tapi ia tahu Sumatera tidak pernah ramah kepada perhitungan optimistis. Menjelang siang, matahari tepat di atas kepala. Udara seakan berhenti bergerak. Panasnya terasa menekan, seolah langit menurunkan beban langsung ke pundak para pekerja. Baju Hasan basah kuyup oleh keringat, bercampur lumpur hingga menempel di kulit. Napasnya memburu. Setiap ayunan cangkul membuat dadanya perih. Di sampingnya lelaki tua yang tadi malam menggigil, kini memaksa diri menggali. Tangan keriputnya bergetar saat memegang cangkul. "Pak,
Istirahat saja sebentar, bisik Hasan dengan napas terputus-putus. Lelaki itu menggeleng pelan. Kalau aku berhenti, ia melirik sersan Jepang di kejauhan. Mereka yang berhentikan aku selamanya. Beberapa meter dari parit mereka, para tawanan perang asing sedang mendorong gerobak tanah. Setiap gerobak terisi penuh dengan tanah basah yang harus dibuang ke lokasi timbunan untuk badan rel. Tom hampir terjatuh ketika roda gerobaknya terperosok ke cekungan lumpur. Lututnya menghantam tanah. Bangun! Jerit seorang pengawas Jepang. Rotan menghantam punggungnya berkali-kali. Tom menggertakkan gigi, lalu bangkit, mendorong lagi. Di belakangnya, Vandermeer membantu mendorong tanpa diminta. Kalau kau tumbang, mereka pindahkan bebanmu ke kami, ujar Vandermeer. Jadi jangan tumbang dulu. Tom hanya tertawa pendek, pahit. Aku kira aku ditugaskan untuk perang. Ternyata aku hanya jadi kuda beban di ujung dunia. Sehari demi sehari, garis besar, jalur mulai terlihat bukan sebagai rel baja, tapi sebagai luka panjang di tubuh hutan Sumatera. Pohon-pohon yang dulu menjulang kini berubah menjadi tunggul-tunggul patah. Tanah yang dulu padat ditumbuhi akar dirobek, disusun ulang menjadi tanggul dan parit. Jalur itu merambat maju kilometer demi kilometer. Dibangun bukan oleh mesin, tapi oleh lengan manusia yang semakin kurus. Namun, alam tidak tinggal diam. Sore itu, langit yang sejak tadi cerah tiba-tiba menghitam. Angin berbelok arah, membawa bau hujan dari pegunungan. Ishikawa menatap awan gelap yang datang cepat. Hentikan dulu pekerjaan di sungai, teriaknya dalam bahasa Jepang. Tarik semua dari tepi tebing. Peringatan itu terlambat bagi satu kelompok kecil pekerja yang sedang menggali dekat lereng. Tanah yang sejak pagi dipotong dan dipangkas kehilangan pegangan. Ketika hujan pertama turun, butirannya yang besar menghantam lereng seperti peluru kecil, mengganggu keseimbangan tanah yang sudah keropos. Tanahnya bergerak, teriak seseorang. Dalam hitungan detik, sebagian tebing longsor. Lumpur dan batu meluncur deras, menerjang parit yang baru digali. Hasan hanya sempat melihat sekilas. Dua orang pekerja tersapu, tubuh mereka menghilang di bawah gelombang tanah. Suara jeritan tertelan deru longsor, dan hujan yang tiba-tiba menghila. Setelah longsor mereda, yang tersisa hanyalah campuran lumpur dan kayu patah. Tanaka datang dengan wajah merah padam. Bukan karena iba, tapi karena marah jalur kerja mereka rusak. Cari mereka, bentaknya. Tapi ketika beberapa pekerja mulai menggali, hanya satu tubuh yang ditemukan. Itu pun sudah tak bernyawa. Yang lain lenyap di bawah tanah, yang kini menjadi bagian dari tanggul jalur kereta. Jasad itu digeletakkan di tepi, tanpa kain pembungkus, tanpa doa panjang. Seorang mandor hanya menyilangkan tangan di dada mayat itu sebentar sebelum kembali ke pekerjaannya. Di sisi lain, seorang tawanan perang membuat tanda salib kecil dengan jari gemetar, berbisik dalam bahasa asing. Menjelang malam, hujan masih turun deras. Barak-barak penuh. Lantai tanah berubah menjadi lumpur, tikar-tikar anyaman basah dan berbau. Di sudut barak Hasan, lelaki tua yang tadi siang memaksakan diri kini tergeletak kaku. Dia sudah tidak bernafas, bisik seseorang. Hasan menatap wajah keriput itu lama-lama. Kematian datang begitu cepat di tempat ini. Tidak ada upacara, tidak ada peti, tidak ada nisan. Besok pagi, jasadnya mungkin akan dikubur di lubang dangkal di belakang barak. Atau bahkan hanya ditimbun tanah di dekat jalur kereta bagian lain dari biaya proyek. Di luar, di bawah terpal, Kapten Nakamura membaca laporan harian. Jumlah pekerja sakit meningkat. Jumlah kematian hari ini 7. Banyak diantaranya demam tinggi. Mungkin malaria. Beberapa terkena disentri. Nakamura menghela napas, menyalakan rokok. Asapnya melengkung di udara lembab. Laporkan ke Padang, katanya singkat. Minta tambahan Musya dari Jawa dan daerah lain. Proyek tak boleh berhenti. Letnan Sato ragu sejenak. Kapten, kalau kematian terus meningkat, apakah jalur ini bisa selesai tepat waktu? Nakamura menatapnya tajam. Bisa atau tidak, kita tidak punya pilihan. Perintah dari Tokyo jelas. Jalur ini harus jadi. Kapal-kapal kita tenggelam setiap minggu di Selat Malaka. Jika jalur ini tidak selesai, pasokan minyak ke Jepang terputus. Tanpa minyak, perang selesai. Di barak, Hasan memandang atap seng yang bocor di beberapa titik. Tetes-tetes air jatuh ke wajahnya, bercampur dengan air mata yang tak lagi ia sadari. Di kepalanya, hanya satu pertanyaan yang terus berputar. Berapa lama lagi? Tidak ada yang memberinya jawaban. Yang pasti, besok peluit Tanaka akan kembali terdengar. Cangkul akan kembali diayunkan.
Dan jalur kereta yang belum terlihat relnya itu akan terus memakan tenaga, keringat, dan nyawa sedikit demi sedikit. Hari demi hari. Malam berganti malam, hari berganti hari. Waktu di rimba Sumatera terasa memanjang tanpa ukuran yang jelas. Tidak ada kalender di barak, tidak ada jam di pergelangan tangan para Musya. Yang mereka tahu hanya dua hal, peluit subuh dan peluit senja. Di antara dua peluit itu, hidup mereka ditakar oleh jumlah ayunan cangkul dan langkah yang terseret di atas lumpur. Suatu pagi yang tampaknya sama seperti puluhan pagi sebelumnya, tapi sebenarnya jauh lebih berat. Hasan bangun dengan kepala pening dan tenggorokan kering. Udara di barak pengap, tercampur bau keringat, lumpur dan tubuh-tubuh sakit. Di sudut ruangan, seorang pemuda yang dulu suka bersenandung pelan, kini hanya terbaring dengan mata kosong menatap langit-langit. Napasnya pendek-pendek. Hasan, kau bangun. Suara pelan muncul dari ranjang kayu sebelahnya. Itu suara Rudi, pemuda Jawa yang beberapa minggu lalu datang dalam rombongan Musya baru. Iya, Hasan berusaha duduk. Dunia sekelilingnya berputar sesaat. Badanku seperti terbakar. Rudi mengulurkan tangan, membantu Hasan bangkit. Mungkin kau kena malaria. Banyak yang demam begitu. Tapi kalau kau tak keluar, mereka pukul. Peluit Tanaka kembali melengking. Tanpa pilihan, Hasan menyeret kakinya keluar barak, bergabung dengan barisan yang tampak semakin menyusut. Wajah-wajah baru sempat ia lihat beberapa hari lalu rombongan Musya dari Jawa, Medan, bahkan dari Malaya, tapi wajah lama seringkali menghilang tanpa jejak. Kadang ia melihat gundukan tanah segar di belakang barak. Kadang ia hanya melihat tempat tidur kosong yang tak pernah terisi lagi. Hari itu, mereka digeser ke sektor yang lebih jauh dari kamp utama. Jalur kereta telah merambat puluhan kilometer, menembus perbukitan dan menyusuri lembah. Setiap beberapa kilometer, muncul pos kecil Jepang dengan tenda, radio, dan bendera. Dari udara, jalur itu mungkin tampak seperti goresan tipis di tengah hijau hutan Sumatera. Dari tanah, jalur itu seperti luka terbuka yang tak kunjung sembuh. Di sektor baru ini, tanah lebih berbatu. Bukit-bukit kecil harus dipotong tebing-tebing, dikeruk. Hasan dan kelompoknya diberikan linggis, bukan hanya cangkul. Pecahkan batu sampai rata, teriak mandor lokal, berkeringat sambil menggenggam papan catatan. Ini nanti badan rel. Hasan mengangkat linggis, menghantam batu di hadapannya. Getarannya menghantam kembali ke telapak tangannya, membuat tulang-tulangnya terasa berderak. Di belakangnya, beberapa pekerja sudah batuk-batuk, mengeluarkan lendir bercampur darah. Sementara di sisi lain jalur, para tawanan perang asing mendapatkan tugas yang sama beratnya. Tom dan Van der Meer berada di kelompok pemikul bantalan kayu dan rel baja yang mulai didatangkan secara bertahap. Bantalan-bantalan kayu itu dipotong dari pepohonan besar di sekitar, dijemur seadanya, lalu disusun rapat di atas balas batu. Di atasnya, rel-rel baja yang beratnya ratusan kilogram harus digotong oleh belasan orang sekaligus. Angkat, teriak seorang kopral Jepang. Tom, Van der Meer, dan tawanan lain menahan napas, mengangkat sebatang rel yang dingin dan berat itu ke pundak mereka. Langkah mereka oleng, tanah tidak rata, dipenuhi batu dan akar yang belum sepenuhnya dibersihkan. Setiap kali kaki terpeleset, seluruh batang rel bergoyang, menghantam pundak mereka seperti palu raksasa. Kalau kita selamat dari perang ini, gumam Tom sambil mengerang, kita bisa kerja di konstruksi. Tidak ada yang seberat ini. Van der Meer menghela napas. Kalau, katanya pendek, hanya satu kata, tapi beratnya seperti rel yang mereka pikul. Di pos komando lapangan, Kapten Nakamura menelusuri peta yang kini dipenuhi coretan pensil. Jalur yang semula hanya garis merah tipis, kini bertambah dengan tanda-tanda kecil, KM10, KM25, KM40. Di samping peta, laporan harian menumpuk. KM35-40. Kemajuan lambat. Banyak pekerja sakit. Tanah labil. Longsor kecil beberapa kali. KM50-60. Jalur badan rel hampir selesai. Penyusunan bantalan kayu dimulai. Kematian hari ini. Ke-11. Penyebab malaria, disentri, kecelakaan kerja. Letnan Sato berdiri tegak, melapor dengan suara datar. Tapi di matanya tampak kelelahan. Ia sendiri sering turun ke lapangan, melihat langsung beruk-beruk yang penuh sesak dan kuburan-kuburan dangkal yang menyebar di sepanjang jalur. Kalau begini terus, Kapten, katanya hati-hati, angka kematian akan lebih tinggi lagi
saat musim hujan penuh nanti. Nakamura menatap peta. Rahangnya mengeras. Kita tidak punya musim hujan atau musim kemarau. Kita hanya punya tenggat, jawabnya. Jepang butuh jalur ini sebelum kapal-kapal kita di Malaka habis. Sementara itu, di barak para Musia, penyakit mulai menjadi musuh yang lebih menakutkan daripada rotan. Malaria, merajalela. Setiap malam, tubuh-tubuh menggigil, meski udara lembab dan panas. Demam naik turun, kepala terasa pecah, sendi-sendi seperti diremas. Hasan merasakan semuanya itu. Suatu sore, setelah kerja seharian di bawah matahari yang seperti menekan langsung ke ubun-ubun, ia hampir pingsan di pinggir parit. Rudi yang melihatnya, segera menopang tubuhnya. Tarik napas, San, pelan-pelan, ujar Rudi. Kalau kau tumbang di sini, mereka tidak akan bawa kau ke rumah sakit. Paling-paling ke belakang barak. Hasan mencoba tertawa, tapi yang keluar hanya batuk. Rumah sakit, katanya serak. Di sini, rumah sakit itu tanah. Tanah. Ada klinik darurat. Di salah satu pos, Jepang sebuah tenda, dengan beberapa ranjang kayu dan satu peti berisi obat-obatan terbatas. Di sana, seorang dokter militer Jepang, Mayor Medis Fujimoto, mencoba sebisanya merawat campuran pasien, tentara Jepang yang terluka saat bekerja atau kecelakaan, serta sebagian kecil pekerja dan tawanan perang yang dianggap masih bisa diselamatkan agar produktif. Suatu hari, Hasan dibawa ke sana karena demamnya terlalu tinggi. Di tenda itu, ia berbaring di samping seorang tawanan Inggris kurus dengan mata cekung. Dokter Fujimoto memeriksa mereka cepat, memegang nadi, melihat mata, memeriksa pernapasan. Malaria, gumamnya singkat. Ia mengambil botol kecil berisi tablet kina, menghitung beberapa butir untuk tentara Jepang di ranjang sebelah. Untuk yang ini, tanya asisten medis, menunjuk Hasan dan tawanan Inggris. Fujimoto terdiam sesaat, menghitung cepat di kepalanya. Berikan sedikit, bagi dua, ujarnya, akhirnya. Tapi, jangan terlalu banyak, stok untuk prajurit kita sudah menipis. Hasan merasakan pil pahit itu di lidahnya, ditelan dengan air yang rasanya seperti logam. Tidak cukup untuk menyembuhkan, mungkin hanya cukup untuk menunda kematian beberapa hari. Di ranjang sebelah, tawanan Inggris itu tersenyum lemah. Setidaknya, kita masih dianggap cukup berharga untuk satu pil, katanya pelan dalam bahasa Inggris. Hasan tidak mengerti kata-katanya, tapi ia mengerti tatapan pasrah di matanya. Seiring jalur maju, barak-barak sementara mulai ditinggalkan. Pekerja yang masih hidup dipindahkan lebih dekat ke garis kerja baru. Kuburan-kuburan lama tertinggal di belakang. Tak ada yang menjaga, hanya papan kayu sederhana, atau bahkan hanya gundukan tanah tanpa nama. Di salah satu bukit rendah, Hasan berdiri di samping Rudi, memandang ke kejauhan. Dari titik itu, mereka bisa melihat jalur yang sudah dirintis memanjang, seperti garis luka abu-abu. Di tengah hijau hutan, bantalan kayu tersusun, sebagian sudah dipasang rel. Di ujung yang satu, suara palu membentur paku rel terdengar berulang-ulang. Lihat itu, kata Rudi, matanya memicing. Dari jauh, jalur ini kelihatan. Hampir cantik, ya? Hasan mengangkat alis. Cantik? Cantik buat orang yang cuma lihat di peta, jawab Rudi. Buat kita, itu kuburan panjang. Memang, di sepanjang jalur itu, di sela-sela hutan yang dibuka, dan sungai yang diseberangi, tak terhitung jumlah kuburan kecil tersebar. Banyak yang hanya ditandai dengan 2 batang kayu, disilangkan. Nama-nama, asal-usul, dan cerita hidup penghuninya lenyap, digantikan oleh satu identitas baru. Korban jalur kereta Muaro Pekanbaru. Suatu malam, ketika demamnya sedikit mereda, Hasan duduk di depan barak, memandangi langit yang gelap. Di sini, jauh dari kampung bintang-bintang, tampak sangat banyak, seperti lubang-lubang kecil di kain hitam. Kau dari mana, San? Tanya Tom pelan. Duduk tak jauh darinya. Mandor Jepang di sektor itu sedang tidak terlalu ketat malam itu. Membiarkan tawanan dan Musia duduk terpisah, tapi masih dalam jangkauan pandang. Dari dekat bukit tinggi, jawab Hasan dalam bahasa Melayu, menunjuk entah kemana, ke arah yang menurutnya rumah berada. Kamu? Tom tersenyum hambar. Australia, katanya, menunjuk ke arah yang berlawanan, jauh di luar imajinasi Hasan. Ia mengulang, sangat jauh, bajak laut. Hasan mengangguk, meski tidak benar-benar mengerti seberapa jauhnya. Tapi ia paham satu hal,
Mereka sama-sama terdampar di tempat yang tak mereka pilih. Kalau perang ini selesai, lanjut Tom, kau akan pulang? Hasan terdiam lama. Perkataan itu seperti menyalakan sesuatu di dalam dirinya, sebuah harapan kecil yang hampir padam. Kalau masih hidup, jawabnya pelan. Aku ingin lihat sawah ayahku lagi. Dan ibuku, aku tak sempat pamit. Tom menatapnya, lalu menengadah ke langit. Aku juga ingin pulang. Tapi jalur ini, ia menunjuk ke arah jalur yang baru dibangun. Samar terlihat di kejauhan. Mungkin akan selesai sebelum itu. Atau mungkin kita yang selesai duluan. Suara malam di rimba Sumatera kembali mengambil alih. Dengungan serangga, kokok ayam hutan, dan jauh di kejauhan, lolongan anjing liar. Di suatu tempat, palu masih diketukkan. Lembur malam untuk mengejar tenggat. Dan di atas semua itu, garis jalur kereta terus memanjang, tak peduli siapa yang jatuh di belakangnya. Beberapa bulan berlalu. Di rimba Sumatera, waktu diukur bukan dengan kalender, tapi dengan seberapa jauh jalur besi itu sudah merambat. Dari Muaro, jalur kini hampir menyentuh Pekanbaru. Di peta Jepang, garis merah, yang dulu hanya rencana, kini berubah menjadi garis nyata. Badan rel, bantalan, jembatan, dan besi yang berkilat pucat ketika terkena matahari pagi. Di lapangan, garis itu punya warna lain. Coklat lumpur, hijau hutan yang dicabik, dan merah darah yang tak pernah masuk laporan resmi. Suatu pagi yang berembun, udara di sekitar sektor ujung jalur terasa berbeda. Ada kegaduhan kecil di pos komando. Bendera Jepang dikibarkan lebih tinggi. Beberapa perwira datang dengan seragam lebih rapi dari biasanya. Kapten Nakamura berdiri dengan topi dinas yang hari itu sengaja ia bersihkan. Pedang di pinggangnya bersinar halus. Ini hari penting, katanya kepada Letnan Sato dan Ishikawa. Kita akan menyambungkan rel terakhir setelah ini. Jalur Muaro Pekanbaru resmi hidup. Di sekitar mereka, pekerja baik Musya maupun tawanan perang dipaksa berbaris di sisi jalur. Wajah-wajah mereka tirus, mata cekung. Tapi hari ini mereka menyaksikan sesuatu yang tak sering terjadi. Sebuah perayaan di tengah neraka kerja paksa. Hasan berdiri di antara kerumunan, berdampingan dengan Rudy. Di sisi lain, Tom dan Van der Meer berdiri dengan tubuh kurus, dibalut pakaian lusuh. Mandor Jepang menjaga jarak, senapan tersandang, rotan siap di tangan. Tapi hari ini suara mereka sedikit lebih lunak. Di depan rombongan, dua ujung rel terbentang, terpisah hanya beberapa sentimeter. Di sela jarak kecil itu, seorang insinyur Jepang menyiapkan pelat sambungan dan baut-baut besar. Di baliknya, seorang kameraman Jepang dengan kamera film tua di atas tripod menyesuaikan fokus, siap mengabadikan momen ini untuk propaganda. Bukti kehebatan teknis kekaisaran di wilayah jajahan. Mulai, perintah Nakamura. Beberapa pekerja Jepang yang masih relatif kuat maju, mengangkat pelat sambungan, menempatkannya di atas sambungan rel. Bunyi logam beradu terdengar jelas. Kunci pas besar berputar, baut-baut dikencangkan. Dalam beberapa menit, celah kecil yang memisahkan dua ujung rel itu menghilang. Ishikawa menatap sambungan itu lama-lama. Di atas kertas ini berarti keberhasilan proyek. Di lapangan, ia tahu rel ini dibangun di atas fondasi rapuh. Tanah lembek, jembatan darurat, parit-parit yang bisa meluap kapan saja. Tapi ia juga tahu bahwa besok atau lusa, kereta pertama akan melintas, membawa minyak dan logistik. Kapten, katanya pelan, secara teknis, jalur ini bisa digunakan. Tapi untuk jangka panjang, Nakamura mengangkat tangan, menghentikannya. Jangka panjang bukan urusan kita, ujarnya. Yang penting sekarang, jalur ini hidup. Tokyo akan puas. Seorang sersan meniup peluit. Para pekerja diperintahkan bertepuk tangan. Tepuk tangan yang terdengar lemah, berpencar, tanpa semangat. Di antara tepuk tangan itu, Hasan merasakan sesuatu yang mengganjal di dadanya. Jadi, ini yang mereka kejar selama berbulan-bulan, gumamnya. Rel besi yang bisa memakan lebih banyak nyawa lagi. Jawab Rudy lirih. Beberapa hari kemudian, lokomotif kecil pertama yang dipinjam dari jalur lain, didatangkan, catnya lusuh, badannya penuh, bekas karat, dan goresan perang. Tapi hari itu ia mendapat kehormatan menjadi kereta pertama yang melintas di jalur baru. Di gerbong-gerbong belakangnya, drum-drum minyak dan peti-peti logistik disusun rapat. Hasan dan ratusan pekerja lainnya dipaksa berdiri di sisi jalur, menyaksikan. Suara peluit lokomotif melengking, diikuti desis uap dan suara roda besi
menyentuh rel baru. Kereta itu bergerak pelan, merambat di atas rel yang baru dipasang. Di beberapa titik, jalannya bergoyang halus. Tanda tanah di bawahnya belum benar-benar stabil. Tom memperhatikan dengan mata tajam. Rel ini belum matang, katanya pelan kepada Van der Meer. Di Eropa, jalur seperti ini belum akan dipakai. Tapi di sini, nyawa manusia lebih murah daripada baja, sahut Van der Meer. Kereta itu akhirnya melintas di depan. Mereka, roda-rodanya berderit. Sambungan rel mengeluarkan suara ritmis. Tak 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 tak. Hasan mengikuti dengan pandangan kosong. Di kepalanya terlintas wajah-wajah yang sudah jatuh di sepanjang jalur ini. Lelaki tua dari baraknya, pemuda yang tertimbun longsor, Musia, Jawa yang batuk darah, hingga tak bangun lagi, tawanan perang yang pingsan di bawah beban rel dan tak pernah bangun. Setiap sambungan rel yang dilalui kereta itu terasa seperti nama tak terlihat yang diinjak di bawah roda besi. Di pos komando, Nakamura menerima telegram pendek. Beberapa hari kemudian, jalur Muaro Pekanbaru dilaporkan selesai. Penggunaan operasional awal disetujui. Tokyo menyampaikan apresiasi. Ia melipat telegram itu dengan pelan. Di atas kertas ini, kemenangan. Tapi laporan lain terus berdatangan. Serangan udara sekutu di tempat lain, kapal-kapal Jepang yang tenggelam di Pasifik, tentara yang mundur di berbagai front. Jalur yang baru selesai ini terasa seperti kemenangan kecil yang terlambat dalam perang yang mulai mengarah ke kekalahan. Sementara itu, di barak, kabar mengenai selesainya jalur kereta tidak serta-merta mengubah hidup para pekerja. Tidak ada upacara pembebasan, tidak ada pengumuman pemulangan. Pekerjaan hanya bergeser dari penggalian dan pembersihan menjadi pemeliharaan, perbaikan, dan perkuatan jalur yang terus-menerus terancam tanah longsor dan banjir. Hasan mendapati dirinya kini ditugaskan memperkuat tanggul di salah satu sektor rawan banjir. Setiap kali hujan deras turun, tanah di bawah rel bergerak sedikit-sedikit, memaksa mereka menambah batu dan tanah keras. Jalur ini seperti binatang lapar, kelurudi, sudah kenyang makan nyawa, masih minta lagi supaya tidak runtuh. Suatu malam, ketika suara kereta pertama mulai terdengar beberapa kali seminggu, Hasan duduk di dekat parit, memandangi pantulan bintang di air yang keruh. "San," panggil Tom pelan dalam bahasa Melayu patah-patah yang ia pelajari dari para pekerja. "Kau pikir kita akan pernah dibebaskan?" Hasan diam lama. "Kalau Jepang kalah," jawabnya akhirnya. "Kalau mereka pergi dari sini." Tom mengangguk. "Di tempatku, kami dengar kabar. Jepang mulai kalah di banyak tempat, tapi di sini," ia melirik sekeliling, ke hutan lebat dan rel yang baru dibangun. Seperti dunia lain. Berita datang terakhir. Di kejauhan, suara kereta kembali terdengar. Lampu depan lokomotif menembus gelap malam, menciptakan garis cahaya di antara bayangan pepohonan. Hasan memperhatikan, kalau suatu hari kereta ini bukan lagi milik Jepang, katanya perlahan, mungkin orang-orang akan naik, duduk di gerbong, melihat hutan, sungai, tanpa tahu berapa banyak orang yang mati untuk jalur ini. Musim berganti, hujan besar datang, kemudian berkurang. Sebagian jalur beberapa kali terputus oleh banjir dan longsor, memaksa perbaikan cepat dengan segala yang tersedia. Para Musia dan tawanan perang terus bekerja, ada yang sakit, ada yang mati, ada yang digantikan rombongan baru. Namun di luar Sumatera, roda perang berputar lebih cepat dari roda kereta di jalur ini. Tahun 1945, situasi di Pasifik berubah drastis. Kota-kota Jepang mulai dibom habis-habisan. Kapal-kapalnya makin sedikit. Dan akhirnya, dua cahaya membelah langit di Hiroshima dan Nagasaki. Kekaisaran yang dulu terlihat tak terkalahkan, runtuh dalam hitungan minggu. Di kam-kam kerja paksa, di Sumatera, kabar itu datang lambat. Seperti desas-desus. Suatu hari, peluit pagi tidak ditiup tepat waktu. Para sersan Jepang tampak gelisah, mondar-mandir dengan wajah muram. Beberapa hari kemudian, pos radio Jepang tiba-tiba senyap. Lalu, tanpa upacara, tanpa pengumuman besar, pasukan Jepang mulai menghilang. Sebagian mundur, sebagian menyerahkan diri pada pasukan sekutu yang datang belakangan. Di sepanjang jalur Muaro Pekanbaru, para Musia dan tawanan perang perlahan menyadari kenyataan yang sulit dipercaya. Perang selesai. Hasan berdiri di samping rel, memegang cangkul yang sudah aus. Di kejauhan, bendera matahari terbit tak lagi berkibar. Tom berdiri di dekatnya,
masih dengan tubuh kurus, tapi sorot matanya berbeda, ada sinar harap yang dulu hampir padam. "Son," katanya pelan. "Sepertinya kita bebas." Kata itu, bebas, terasa asing di telinga Hasan. Bebas untuk apa? Untuk pulang? Kemana? Berapa banyak yang masih punya rumah untuk kembali? Berapa banyak yang bahkan masih punya kekuatan untuk berjalan pulang? Beberapa minggu kemudian, perwakilan sekutu datang, mendata tawanan perang mereka, membagi makanan, obat-obatan, para musia pribumi, yang jumlahnya jauh lebih banyak, seringkali hanya mendapat sisa perhatian. Banyak yang memilih langsung pulang dengan kaki sendiri, menyusuri sungai, jalan setapak, dan akhirnya sepanjang jalur kereta yang mereka bangun. Hasan berjalan di atas bantalan kayu, menyusuri rel yang dulu ia gali fondasinya. Setiap kilometer, ia melihat sisa barak, kuburan kecil, gundukan tanah yang ditumbuhi rumput liar. Rudi berjalan di sampingnya, langkahnya pelan. "Kalau orang tanya nanti," kata Rudi, "apa yang kita lakukan selama perang? Apa kau akan bilang kau ikut bangun ini?" Hasan memandang rel di bawah kakinya. "Aku akan bilang, aku pernah dikurung di jalur ini," jawabnya. "Dibuat bekerja sampai hampir mati. Kalau mereka menyebut ini jalur kereta, buatku ini jalur kuburan." Jalur kereta Muaro Pekanbaru akhirnya tidak pernah menjadi nadi utama yang diimpikan Jepang. Setelah perang, jalur ini hanya sebentar digunakan, lalu perlahan ditinggalkan. Biaya perawatan terlalu besar, medan terlalu ganas. Banyak bagiannya ditelan kembali oleh hutan. Rel dicuri, dijual, atau dipindah. Namun jejaknya tetap ada di peta tua, di arsip, dan terutama di cerita-cerita orang yang selamat. Di sepanjang jalurnya, di antara pohon, sungai, dan kota-kota kecil, masih ada kuburan tanpa nama, tulang-tulang yang tidak pernah dipulangkan, dan kenangan pahit tentang masa ketika hutan Sumatera dijadikan bengkel raksasa dan manusia dijadikan bahan bakarnya. Di kemudian hari, sejarawan akan menulis angka puluhan ribu musia dan ribuan tawanan perang terlibat, dengan korban jiwa yang begitu besar hingga sulit dihitung tepat. Mereka akan menyebutnya jalur kereta maut Sumatera. Tapi buat Hasan, Tom, Rudi, dan semua yang pernah mengayunkan cangkul di sana, cerita itu bukan angka. Itu adalah ingatan tentang peluit subuh, nyamuk malaria, cambuk rotan, suara pohon tumbang, longsor yang menelan teman, dan rel besi yang suatu hari bergetar di bawah lokomotif pertama, sementara di bawahnya bumi menyimpan rahasia ribuan nyawa. Dan setiap kali kereta dimanapun di dunia melintas di atas rel, bunyi ritmis roda besinya mungkin mengingatkan kita pada sesuatu, bahwa di balik setiap jalur yang tampak biasa, mungkin ada cerita yang dibangun dengan keringat dan air mata yang tak pernah tercatat. Beberapa bulan setelah Jepang menyerah, rimba Sumatera perlahan kembali ke ritmenya sendiri. Hujan turun seperti biasa, sungai-sungai mengalir seperti dulu. Burang-burang kembali bersuara di antara dahan. Namun ada satu hal yang tidak sama. Sebuah garis panjang dari tanah yang tercabik, menembus hutan dan lembah, dari Muaro sampai Pekanbaru. Jalur kereta itu masih ada. Rel-rel besi masih terhampar, gerbong rusak, dan lokomotif tua ada yang ditinggalkan di beberapa titik. Namun suara peluit Jepang sudah tak terdengar. Di beberapa tempat, rumput tinggi mulai tumbuh di antara bantalan kayu. Beberapa jembatan kayu yang dulu dibangun tergesa-gesa mulai miring, pelan-pelan dimakan waktu. Hasan kembali ke kampungnya di dekat Bukit Tinggi setelah perjalanan panjang, sebagian dengan berjalan kaki, sebagian menumpang truk sekutu atau perahu kecil di sungai. Saat ia tiba, kampung itu terasa asing sekaligus familiar. Sawah-sawah masih terbentang, tapi banyak yang terbengkalai. Beberapa rumah panggung kosong, pemiliknya tidak pernah kembali. Ibunya menangis lama ketika melihatnya berdiri di depan tangga rumah. Tubuhnya kurus, kulitnya menghitam, matanya dalam. "Hasan, aku kira kau sudah..." Suaranya patah, tak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Hasan memeluknya, merasakan tulang bahu ibunya yang menonjol. Perang bukan hanya memakan korban di jalur kereta, tapi juga di kampung-kampung yang ditinggalkan. Di malam hari, ketika kampung sudah sepi, anak-anak kecil sering bertanya, "Bang Hasan, waktu sama Jepang, abang kerja apa?" Hasan menatap mereka, lalu menatap jauh ke arah timur, ke arah hutan tempat jalur maut itu berada. "Aku gali tanah, tebang hutan, angkat batu," jawabnya. "Buat jalur kereta yang sekarang mungkin sudah ditelan rumput. Buat perang mereka
jawab Hasan pelan. Bukan buat kita. Di tempat lain jauh dari kampung Hasan, Tom sudah dipulangkan ke negerinya. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota di Australia, ia duduk di meja makan, menatap secangkir teh yang mengepul. Ia selamat, tubuhnya perlahan mengisi, tapi ada bagian dari dirinya yang tertinggal di Sumatera di hutan, di barak, di antara rel-rel yang bergetar di bawah beban drum minyak. Sesekali, istrinya bertanya, "Di kamp kerja itu, apa yang paling kau ingat?" Tom terdiam lama. Di kepalanya, ia melihat wajah-wajah Musia yang tidak pernah ia ketahui namanya, mendengar suara peluit, merasakan lagi beratnya rel di pundaknya. "Aku ingat, seorang pemuda dari Sumatera," jawabnya akhirnya. "Namanya Hasan. Ia bilang ingin pulang ke sawahnya. Aku tidak tahu, apakah ia sampai di malam yang sunyi ketika angin bertiup lewat jendela." Tom kadang merasa seperti mendengar lagi suara hutan Sumatera, dengungan serangga, lolongan anjing, dan jauh di kejauhan, suara kereta yang tidak lagi ada. Tahun-tahun berlalu, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Perang berganti wajah menjadi revolusi. Lalu pembangunan. Di tengah dinamika besar itu, jalur Muaro Pekanbaru tetap terbaring di rimba. Lebih sering sepi daripada dilalui kereta. Sebagian rel mulai dicuri, dipotong-potong, dijual sebagai besi tua oleh orang-orang yang hidupnya masih bergulat dengan kemiskinan. Di beberapa titik, bekas barak Jepang membusuk. Papan-papannya dimakan rayap. Kuburan-kuburan kecil tetap ada. Sebagian tertutup rumput. Sebagian hilang begitu saja tanpa jejak. Nama orang-orang yang dikubur di sana hilang dari bibir generasi baru, tapi tidak hilang dari tanah yang memeluk tulang mereka. Suatu hari, bertahun-tahun setelah perang berakhir, seorang sejarawan muda dari kota berjalan menyusuri bekas jalur itu. Di tangannya ada peta tua, di tasnya ada buku catatan. Di kepalanya ada pertanyaan yang tidak terjawab di arsip-arsip resmi. Berapa sebenarnya yang mati di sini? Ia melihat sisa-sisa bantalan kayu yang lapuk, potongan rel yang tersisa, dan pondasi jembatan yang masih berdiri tanpa fungsi. Di beberapa titik, ia menemukan gundukan tanah dengan sisa-sisa kayu di atasnya, mungkin bekas nisan. Ia mencatat, memotret, mewawancarai orang-orang tua di kampung sekitar. Mendengar cerita tentang zaman Romusha, zaman Jepang. Dari potongan-potongan itu, ia memahami sesuatu. Angka resmi mungkin menyebut puluhan ribu korban. Namun di balik setiap angka, ada cerita yang tidak tercatat, seorang ayah yang tidak pulang, seorang kakak yang hilang, seorang pemuda yang pergi dengan janji pekerjaan, lalu tak pernah kembali. Di kampung Hasan, generasi baru tumbuh. Hasan sendiri sudah tua, rambutnya memutih, langkahnya tidak lagi secepat dulu. Tapi di suatu sore, ketika ia duduk di beranda rumah, memandangi langit yang mulai jingga, seorang pemuda dari kota datang, membawa buku catatan. "Pak," kata pemuda itu sopan, "saya dengar Bapak dulu pernah kerja paksa di jalur kereta Muaro Pekanbaru." Hasan menatapnya lama. Matanya, yang dulu menyimpan ketakutan, kini lebih banyak menyimpan kelelahan dan kebijaksanaan pahit. "Iya," jawabnya akhirnya. "Kalau kau mau dengar, aku bisa cerita. Tapi ingat, ini bukan cerita pahlawan. Ini cerita orang dipaksa." Pemuda itu duduk, membuka bukunya. Hasan mulai bercerita tentang hari pertama di Muaro, tentang Sersan Tanaka dan cambuk rotannya, tentang Letnan Ishikawa yang selalu membawa papan gambar, tentang Tom dari Australia yang ingin pulang, tentang Rudy dari Jawa yang suka bercanda meski kakinya penuh luka, tentang longsor yang menelan teman Temonia, tentang malaria yang membakar tubuh, tentang sambungan rel terakhir yang disambut tepuk tangan lemah. Sejarawan muda itu menulis, merekam setiap detail, bukan untuk memuliakan jalur itu, tetapi untuk memastikan bahwa jalur itu tidak hanya diingat sebagai proyek Jepang, melainkan sebagai tempat pengorbanan orang-orang biasa yang namanya tak tertulis di monumen manapun. Tahun-tahun berikutnya, sebagian bekas jalur kereta itu diubah menjadi jalan setapak, sebagian menjadi kebun, sebagian dibiarkan kembali menjadi hutan. Namun di beberapa bagian, masyarakat dan pemerintah setempat mulai membangun tugu peringatan kecil, batu sederhana dengan prasasti. "Di sini pernah berdiri jalur kereta Muaro Pekanbaru, dibangun dengan kerja paksa ratusan ribu orang pada masa pendudukan Jepang. Banyak yang tidak pernah kembali, semoga kita tidak lupa." Di sebuah upacara kecil, anak-anak sekolah berdiri rapi, seragam putih abu-abu. Mereka membaca puisi, menyanyikan lagu. Di antara hadirin,
Seorang lelaki tua berdiri dengan tongkat di tangan Hasan. Di sisi lain dunia, di Australia, Tom yang juga sudah renta membaca surat kabar yang memuat artikel kecil tentang jalur maut Sumatera. Ia tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Di dalam kepala mereka berdua, suara yang sama terdengar. Suara palu di rel, suara peluit, suara hutan, dan suara orang-orang yang kini sudah tiada. Sejarawan akan terus menulis, dokumenter akan terus dibuat, skrip-skrip seperti yang Anda dengar sekarang akan terus diceritakan, namun inti dari semuanya tetap sama. Jalur kereta raksasa di Sumatera bukan hanya kisah teknik, strategi perang, atau garis merah di peta. Itu adalah kisah tentang bagaimana sebuah kekaisaran mencoba memaksa alam tunduk, dan sebagai gantinya, puluhan ribu nyawa manusia dikorbankan. Dan ketika kita menyebut nama-nama besar dalam perang dunia, jangan lupa mereka yang tidak punya pangkat, tidak punya seragam, tidak tercatat di monumen para Musa, tawanan perang, dan orang-orang kecil yang bahunya memikul beban jalur besi di tengah rimba Sumatera. Karena tanpa cerita mereka, jalur kereta itu hanyalah garis kosong di peta. Dengan cerita mereka, jalur itu menjadi peringatan bahwa ambisi tanpa peri kemanusiaan hanya akan meninggalkan rel berkarat dan kuburan tanpa nama.